Jadi sambil kita menunggu ini satwa yang akan kita rekam, saya akan membahas apa yang ada di sekeliling kita sekarang ini. Kita sebetulnya mau merekam burung takur. Kedekatannya sudah ada tuh, tapi nah itu sangat jauh sekali. Sekarang kita akan membahas ini, tanaman pakis ya. Jadi yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu tanaman purba di bumi itu adalah pakis ini ya, dengan begitu banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kemudian ada itu jenisnya lain. Kemudian ada banyak sekali. Bahkan di sekitar sini itu kalau tidak salah ada sekitar 20 atau 21 jenis yang pernah saya ketemui. Sebagai tanaman purba, yaitu tanaman yang pertama kali, yaitu salah satu tanaman yang pertama kali hidup di bumi ini. Jadi dia ini bisa berevolusi, kemudian ini menyesuaikan dengan lingkungan, kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, begitu. Karena dia ini lolos dari berkali-kali bencana alam di bumi yang begitu sangat banyaknya. Bencana global yang begitu sangat banyaknya, menghancuran total. Tetapi si pakis ini menjadi salah satu tanaman yang masih eksis hingga hari ini. Ada beberapa jenis yang seperti yang saya sebut tadi, itu ada di sekitar sini ada 20 atau 21-an. Tapi kalau untuk dikonsumsi itu mungkin ada sekitar 3 macam yang dapat dikonsumsi manusia. Jadi seandainya kita ya suka hobi mendaki gunung atau menjelajahi rimba, kemudian tersesat, atau walaupun tidak tersesat tapi kita bertahan di hutan sampai berhari-hari karena entah itu merekam satwa, kemudian melakukan aktivitas lainnya, mendaki gunung dan sebagainya. Pakis ini menjadi salah satu sumber makanan yang dapat kita kelola dengan cepat sekali. Tetapi ya itu tadi, di Indonesia terutama, di hutan-hutan Indonesia itu hanya ada beberapa yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Karena lainnya ini selain tidak enak, ada yang bisa menyebabkan kepala pusing, bahkan mual-mual hingga muntah-muntah. Tapi yang sampai beracun total fatal saya pikir tidak ada. Tetapi dengan rasa aja kita sudah tidak bisa memakannya ya, seperti yang ini. Ini jenis ini tidak bisa dikonsumsi ini, walaupun muda begini ini. Ini tidak bisa dikonsumsi karena rasanya ini getir dia. Getir dan pahit sekali. Kemudian yang itu, yang besar ini, yang pohonnya bisa sampai 10 meter ini sangat pahit. Benar-benar sangat pahit. Kemudian yang di belakang itu, mana tadi? Ini di depan. Ini yang berbulu ini, ada berbulu hitam ini, coklat-coklat kehitaman itu. Dia ini juga tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Karena rasanya pertama sengir-sengir pahit begitu, karena saya pernah mencobanya. Jadi sangat tidak enak sekali. Bahkan ini ke mulut ini bisa berlendir gitu. Berlendir sampai licin begitu, karena lendirnya sangat banyak sekali itu, dan rasanya sangat pahit sekali. Jadi itu ciri-cirinya, dia berbulu, yang berbulu coklat atau hitam apalagi atau putih itu tidak bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi nanti akan kita cari sambil berjalan, kita akan cari, karena di lokasi sini, sekitar sini ini tidak ada yang dapat dikonsumsi. Ini ada 1, 2, 3,
4 suplir itu termasuk pakis. 5, 6 yang kawat itu, 7 itu yang di pohon, 8, 9, 10 lebih, 10 atau 11 lah, di sekitar sini aja ya. Kita balik ke awal tadi, yaitu sejarah pakis yang sangat tua sekali, tumbuhan purba yang masih eksis hingga hari ini. Perkembangbiakannya begitu sangat simpel, kemudian berbeda dengan tanaman lain. Jadi kalau tanaman lain ini melalui biji, kemudian melalui tunas yang dari bawahnya itu ya, kemudian dari biji kan jadi tunas ya, kemudian mempunyai bunga dan lainnya seperti ciri-ciri pohon umum yang kita lihat dan ketahui bersama. Tetapi pakis ini berbeda, dia ini berkembang biak itu dengan spora dia ya, dengan spora dia. Dan lagi fungsi vitalnya dia sangat banyak menghasilkan oksigen. Salah satu tanaman di bumi yang sangat banyak menghasilkan oksigen adalah tanaman ini. Dan kalau malam, seperti yang pembahasan di video sebelumnya itu ya, mengenai karbon dioksida dan oksigen itu, ini untuk mengeluarkan karbon pada saat gelap atau malam itu, dia itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan pohon-pohon besar itu. Tetapi oksigennya saat siang begini itu, dia ini sangat luar biasa besar pengeluarannya. Perbandingan saat mengeluarkan karbon dan oksigen itu berbeda sekali. Yaitu mengeluarkan oksigen begitu sangat banyak, tetapi saat gelap dia itu mengeluarkan karbon tidak sebanyak seperti pohon pada umumnya yang ada di sekitar kita. Pakis, yaitu tadi si tanaman purba sebelum ada dinosaurus ini. Jadi berjuta-juta tahun sebelum ada dinosaurus itu sebetulnya sudah ada pakis di bumi ini. Kemudian disusul dengan lumut, kemudian tanaman-tanaman purba lainnya. Ya. Ciri dari pakis itu tadi, dia ini tidak mempunyai bunga. Tidak mempunyai bunga, kemudian tidak mempunyai biji ya. Otomatis kalau tidak punya bunga, dia tidak punya biji. Itu tadi, dia itu berspora. Kemudian setelah pakis, kemudian lumut dan itu baru ada jamur. Wah, pakis ini dulu seperti referensi yang saya pelajari sebelum-sebelumnya itu, tingginya itu bisa sampai 25 meter, 30 meter begitu. Jamur itu ya, jamur yang kecil-kecil yang kita lihat hari ini sangat kecil itu, tumbuhnya dulu bisa sampai 10 meter, 12 meter begitu. Karena fosil-fosilnya masih ada hingga hari ini. Dan pakis ini yaitu menjulang sangat tinggi-tinggi sekali. Jadi kalau kita memakan pakis di hutan, sebetulnya di pasar sudah banyak nih. Terutama kalau sahabat semua ini ada yang ibu-ibu ya, yang suka belanja ke pasar pagi-pagi, ini kan ada itu pakis diikat itu, satu ikat itu 5.000 atau berapa itu. Kan banyak itu yang dijual di pasar tuh, kalau ditumis enak sekali itu. Itu yang akan kita cari nanti, karena di sekitar sini nggak ada. Ya tadi, kalau kita memakan pakis, kan otomatis kita itu seperti dinosaurus. Ini karena makanan dinosaurus ini, pakisnya. Tapi ya itu tadi, saya sering sekali memakan pakis ini, karena ini tanaman kesukaan saya. Akhirnya saya hafal sekali mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Bahkan ada saya coba-coba rasanya gimana, saya akhirnya tahu, walaupun tidak semua saya cobai. Kayak suplir itu gak mungkin saya coba, si suplir yang nempel-nempel di pohon. Nah kemudian si pakis ini hidup di hampir seluruh bumi ya, bayangin ini. Saya itu pernah menemukan pakis itu di Punta Arenas, perbatasan ke Antartika, di ujung bumi paling selatan di negara Chile, perbatasan dengan Argentina. Jadi menyeberang lagi kita ke Antartika. Bahkan di Antartika pun itu ada fosil-fosil pakis yang di pinggir-pinggir dengan Punta Arenas itu. Udah beberapa sampel yang sudah diketemukan bahwa pakis itu memang ada di sana. Ke gunung ya, kita ke gunung di Indonesia atau di luar negeri mana-mana itu.
tempat-tempat ekstrim itu pakis pasti eksis di situ. Bahkan di gunung berapi ya, gunung berapi yang menyala-nyala itu, yang panas atau apa begitu, di dekat-dekat gunung berapi, pakis yang masih eksis untuk hidup. Kenapa ini si pakis ini bisa sangat menyesuaikan diri atau sangat mudah hidup di mana-mana? Prinsip pakis hidup itu seperti lumut dia. Walaupun dia tidak punya, dia ya tidak tanah ya, tidak ada ya. Semua pakis yang menempel di pohon itu. Tuh, menempel di pohon banyak itu. Ya, suplir itu termasuk pakis. Itu menempel di pohon. Dia tidak butuh tanah awalnya ya, tidak butuh tanah atau apa. Tetapi dia itu akan menghasilkan humus sendiri untuk hidupnya dia, bahkan untuk bisa ditumpangi tanaman-tanaman lain. Itu ciri-ciri pakis. Nah, dia itu walaupun di tempat ekstrim sekalipun, dia itu bisa hidup karena dia itu menghasilkan humus dari yang sudah mati nanti ini. Ini akan lebur, setelah mati ya lebur menjadi debu-debu gitu, ngumpul-ngumpul akhirnya menjadi humus. Nah, humus ini nanti yang dimanfaatkan untuk hidup, untuk putaran hidup. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan untuk bisa hidup di tempat-tempat ekstrim dan akhirnya bisa dibuat untuk hidup tanaman-tanaman lain. Ini pakis nih, tanaman yang istimewa sekali. Saya suka sekali mengambil gambar, terutama ya kalau dibuat video atau foto. Pakis itu bagus sekali. Jadi ada seninya begitu. Ada di blur, kemudian difokuskan, begitu bagus sekali. Nah, sekarang kita akan mencari pakis yang dapat dikonsumsi dan yang tidak. Yang ini ya sebenarnya, sekali lagi ini tidak bisa dikonsumsi. Nih, ayo kita cari yang bisa dikonsumsi. Mau saya tumis nanti. Jadi sambil kita jalan, kita cari itu jenis-jenis dari pakis yang seperti saya bilang barusan, yang bisa dikonsumsi. Ini masih belum ada. Karena ya itu tadi yang saya bilang tuh, di lokasi kita saat ini itu sangat banyak sekali jenis dari pakis, tetapi rata-rata mereka ini tidak bisa dikonsumsi manusia karena yaitu yang seperti saya bilang, rasanya begitu sangat pahit dan sedikit beracun. Ini juga tidak bisa, ini sama seperti yang tadi, ini sama juga. Ini bisa dikonsumsi nih. Nah, ini yang muda ini perlu diambil tapi sedikit. Nah, ini yang besar ini tidak bisa karena rasanya tidak enak, dia rasanya itu pahit. Oh, banyak ini teman, di sekitar sini ini yang bisa dikonsumsi banyak, tapi yang ini tidak bisa, ini yang ini tidak bisa dikonsumsi ini. Ini yang nempel-nempel di pohon ini juga tidak bisa dikonsumsi. Nah, ini bisa dikonsumsi ini, tapi cari yang muda. Ini dari jenis ini. Nah, tapi yang ini tidak bisa dikonsumsi. Walaupun ini tumbuhnya berdekatan dan mirip sekali, tapi ini tidak bisa dikonsumsi nih. Dia itu banyak sekali lendirnya dan rasanya tidak enak.
yang ini. Oh, perbedaannya itu ada di warna dia. Warnanya itu terlalu cerah dia. Kemudian walaupun dia itu tidak punya bulu, tetapi jarak ini antar daun itu dia renggang. Nah, ini cirinya, dia tidak bisa dimakan, tapi sangat mirip sekali dengan yang sebelahnya. Kita cari yang lain. Nah gitu sahabat ya. Wah, ini nih, ini bisa dimakan ini kalau ini. Tetapi sebelahnya itu yang muda ini tidak bisa dimakan ini. Ini sama dengan yang tadi itu. Itu yang jauh itu juga tidak bisa dimakan. Jadi dia walaupun selang-seling, kita itu bisa membedakan yaitu dari kalau dia rapat, ini rapat daunnya begini, ini bisa dimakan walaupun dia besar. Tetapi kalau dia renggang, sebelahnya ini kan beda ini, walaupun tumbuhnya berdekatan, dia ini berbeda ini. Nah, yang ini tidak bisa dikonsumsi karena ini cirinya itu dia antar daun itu renggangnya lebih panjang, kemudian dari segi kontur warna dia itu lebih hijau cerah dia. Nah, gitu. Rasanya tidak enak sekali. Tapi yang ini enak sekali. Apalagi ditumis pakai bawang sama bawang merah, garam, udah gitu saja enak sekali. Gitu sahabat ya. Sekarang kita mau balik pulang. Semoga sedikit info ini menjadi manfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bersama tentang pentingnya alam sekeliling kita yang sangat luar biasa ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun mereka ini bisa lolos, yaitu si paku bisa lolos dari kepunahan massal sejak era sebelum dinosaurus, tetapi ulah manusialah yang akan memunahkan mereka. Itu hanya manusia yang bisa memunahkan mereka. Oleh sebab itu, dari video pendek ini sedikit info ini bermanfaat bahwa betapa pentingnya tanaman paku dan pakis atau pakis ini bagi kehidupan. Bahwa seperti di awal tadi, mereka hidup jauh-jauh lebih lama daripada makhluk apapun yang ada di bumi ini, apalagi manusia. Tetapi hanya karena manusialah mereka ini akan benar-benar punah, bahkan akan habis selamanya. Oleh sebab itu, ayo sahabat semua, kita jaga lingkungan mereka. Karena kalau kita bersama-sama, ini tidak akan mungkin. Kita harus bekerja sama, bersama-sama. Ini di belakang saya ini ada pakis yang dari spesies lain yang besar, supaya mereka ini bisa bertahan, yaitu tadi. Yuk kita bersama-sama menjaga mereka, alam ini loh. Ayo kita jaga supaya hidup mereka ini bisa bertahan lebih lama, bahkan untuk selamanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan lain.